tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Inilah ujung tahun 2020. Dalam jeda sesaat ini, mari kita sejenak menoleh ke belakang, mengingat semua duka dan luka, mengenang segala yang pergi dan terhilang, meresapi lara dan pedih, menghitung setiap gumul dan juang, merayakan setiap capaian dan keberhasilan, bersuka atas luapan cinta dan harapan, bersyukur untuk semua hal yang pernah mewarnai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Semuanya adalah anugerah dari Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu menolehku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan
dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau menuntun kami hingga di penghujung tahun ini. Saat ini kami mengambil jeda sesaat untuk merenung, untuk berefleksi atas kehidupan kami, untuk mengingat kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus hadir mengurapi kami, memampukan kami mengerti dan memahami kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kami lewati. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kitab suci yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat karena panjenengan semua bisa melewati seluruh dinamika kehidupan yang terjadi di tahun 2020 hingga sampai detik ini, saat-saat terakhir di tahun yang penuh dengan dinamika ini. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil jeda sesaat, berhenti dari semua rutinitas, berdiam diri sejenak, dan mengingat. Mari kita mengingat perjalanan yang telah kita lewati sepanjang 365 hari yang lalu. Ada suka, ada duka, ada tangisan, tapi juga ada bahagia. Ada yang terhilang, pun ada yang kembali. Semuanya menjadi sebuah dinamika yang akhirnya membuat hidup kita berwarna. Yang lebih membuat hidup berwarna adalah kita meyakini di dalam setiap dinamika itu, naik turun kehidupan yang kita jalani, Allah ada bersama-sama. Karya Allah teranyam di dalam setiap peristiwa yang kita lewati. Jadi, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kalau saudara semua mencari tahu di mana bukti bahwa Allah berkarya di sepanjang tahun ini, jawabannya gampang. Ambillah kaca, bercerminlah. Karena di dalam cermin itu, saudara-saudara semua akan melihat bukti karya Allah. Bukti Allah bekerja di dalam kehidupan. Saya dan saudara-saudara adalah bukti karya dan berkat Allah itu. Nah, saat ini saudara-saudara, di tengah jeda sesaat yang kita bersama-sama jalani, kita diajak untuk terus menelisik, sungguhkah jalan yang kita lewati, hidup yang kita lalui adalah jalan yang lurus, hidup yang dikehendaki Allah. Mari bersama-sama kita merenung untuk menjawab pertanyaan ini. Teks di dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-20 menjelaskan, menolong kita untuk mencari tahu bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani. Teks ini berbicara tentang dialog antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Yesus yang bersaksi tentang dirinya, tetapi ternyata kesaksian itu ditolak oleh orang-orang Farisi. Apa sih yang menjadi isi kesaksian Yesus? Yesus menyatakan, "Aku ini adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia akan mendapatkan terang hidup." Tetapi kesaksian ini ditolak oleh orang-orang Farisi. Yesus menjelaskan. Dia menjelaskan memakai pola pikir orang-orang Yahudi pada umumnya, bahwa kalau ada kesaksian yang sama dari sosok yang lebih dari satu atau paling tidak dua orang, maka kesaksian itu adalah benar. Dan Yesus memakai itu dengan mengatakan,
yang bersaksi bahwa aku adalah terang, bukan hanya diriku sendiri, tetapi diriku dan juga Bapakku yang bersaksi tentang aku. Jadi ada dua sosok. Tetapi karena orang-orang Farisi tidak percaya, maka dia terus mencari cara untuk mematahkan. Akhirnya apa, saudara-saudara? Pergulatannya bukan pada esensi kesaksian Yesus, melainkan mencari tahu siapa benar, siapa salah. Nah, di dalam kehidupan kita 360 hari yang lalu, jangan-jangan kita sama seperti orang-orang Farisi itu, tidak melihat esensi, melainkan berkutat di sekelilingnya. Ibaratnya sekarang ini anggaplah mati lampu dan ada lilin ini. Lilin ini sebagai ganti penerangan karena semua lampu mati. Seharusnya kita bersyukur di tengah kegelapan masih ada lilin yang menerangi, betapapun kecil nyalanya. Tetapi fokus kita tidak melihat lilin ini. Energi kita habiskan. Kenapa lilinnya itu? Kenapa warnanya putih kok bukan merah? Kenapa bentuknya besar? Kenapa tidak dipegang saja? Kenapa cuma satu? Jangan-jangan kehidupan kita seperti itu. Kita melupakan esensi kehadiran lilin ini sebagai penerang. Tetapi kita sibuk dengan hal-hal yang mengelilingi, yang bisa jadi itu sama sekali bukan hal yang esensial. Karena hal yang esensial dan mendasar adalah lilin menerangi di kala gelap. Tidak soal apakah lilin itu bentuknya putih, panjang, besar, atau lilin-lilin kecil. Jangan-jangan sepanjang tahun ini energi kita habiskan untuk hal yang tidak esensial. Kesaksian Yesus tentang dirinya yang kita baca saat ini mengajak kita untuk bercermin. Sungguhkah kita sudah berjalan di jalan yang benar, dengan pola pikir yang benar, melihat segala sesuatu pada esensinya. Kristus menyatakan dirinya sebagai terang, dan barang siapa mengikuti dia, dia memiliki terang hidup. Artinya, hidup pengikut Kristus bermanfaat, menerangi yang lain. Orang lain merasakan dampaknya, merasakan manfaatnya, merasakan arti dari kehadiran pengikut Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus. Tapi kalau kita terjebak pada hal-hal yang tidak esensial seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, jangan-jangan kita tidak sempat menampakkan nyala kita. Kita tidak sempat menunjukkan bahwa kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Karena kita asik berdebat dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang sama sekali tidak esensial. Seperti yang saya ceritakan tadi, kenapa lilinnya putih, kenapa cuma satu, kenapa bentuknya begitu. Akhirnya lilin itu tidak bersinar. Kita kehabisan energi. Saat jeda ini kita diajak untuk bersama-sama menghayati Kristus yang hadir, yang menjadi penuntun, dan kita yang mengikuti seharusnya juga menuntun yang lain, bukan malah bertikai, berdebat, berdiskusi tentang hal-hal yang tidak penting. Tema renungan malam ini adalah bijaksana di akhir masa. Mari kita mengingat, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekeliruan,
tidak masalah. Yang penting adalah sadar, lalu ketika esok pagi kita menyambut hari baru, tahun baru, kita punya tekad yang baru, tidak akan mengulangi kepicikan kita, kebodohan kita, kemunafikan kita. Mari kita belajar bijaksana, tidak hanya di akhir masa tahun ini, tetapi di waktu-waktu, di hari-hari, di setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan, di saat hari, tahun, masa yang baru. Amin. Saat hening untuk kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Sang Empunya kehidupan, kami bersyukur atas tuntunan-Mu sehingga kami tiba di saat-saat terakhir tahun 2020 menjelang tahun 2021. Semuanya adalah karena karunia dan anugerah-Mu sehingga kami bisa tiba di saat ini. Allah, kami bersyukur kami melewati banyak peristiwa. Kami belajar bersyukur ketika sepanjang tahun ini ada hal-hal yang mengecewakan kami. Kami bersyukur ketika ada hal-hal yang sesuai dengan harapan kami. Dan kami terus belajar menghayati semuanya adalah karena Allah yang mengasihi kami. Kini di dalam kasih-Mu kami serahkan hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kami meyakini Allah menolong kami sehingga kami bisa memiliki pengharapan. Tuntunlah kami meniti jalan pengharapan ini, agar hidup kami terus selaras dengan kehendak Tuhan. Mimpi-mimpi, keinginan-keinginan, cita-cita kami pun juga dengan pergumulan-pergumulan yang masih harus kami tanggung dan selesaikan. Kiranya Allah terus menolong kami, memampukan kami melewati semuanya. Dan di dalam semuanya, kiranya kami semakin diteguhkan dan diyakinkan bahwa kami berjalan di dalam rengkuhan kasih Allah yang sungguh-sungguh menenangkan dan memberi kedamaian. Untuk itu ya Tuhan, dengan sepenuh hati kami mempersiapkan diri meninggalkan tahun ini untuk menyambut tahun yang baru dengan berkat dan harapan yang baru. Kami serahkan semuanya ya Tuhan. Harapan, syukur, dan doa kami, karena kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami di dalam kami mengarungi samudera kehidupan. Kini kami menaikkan doa-doa pribadi kami.
Dengarlah ya Allah seruan dan doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Masa lalu itu membentukmu. Jangan menjadi bebanmu. Biarkan dia berlalu. Bersyukurlah atas semua yang terjadi. Karena karya Allah teranyam di dalam setiap detik, di dalam setiap masa yang kita lewati. Kini, mari kita songsong hari esok yang penuh harapan. Yakinlah, Allah berjalan bersama kita, meniti hari, melewati masa, dan kita semua berada di dalam rengkuhan cintanya yang memberi ketenteraman dan kedamaian. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kini saatnya bagi kita untuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.